Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang permasalahan supervisi dalam praktek sehari-hari di sekolah. Supervisi adalah bantuan yang diberikan kepada personil sekolah untuk mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Upaya bantuan itu perlu diberikan karena kemampuan mereka harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini merupakan hal yang sifatnya imperatif yang ditujukan untuk menghindari sikap rutinitas dalam personil sekolah. Juga untuk menghindari pengaruh perubahan lingkungan yang begitu cepat dan menuntut perubahan kualitas yang semakin meningkat oleh masyarakat terhadap lulusan sekolah. Dalam rangka peningkatan ini, maka yang pertama dan utama perlukan adalah mendorong para guru untuk melepaskan diri dari sikap rutinitas. Dalam diri guru perlu dibina dan ditumbuhkan sikap cepat tanggap dan menilai tinggi perubahan. Sebab hanya dengan cara tersebut para guru menjadi kreatif, imajinatif, dan progresif. Perubahan hendaknya datang dari guru itu sendiri. Namun dalam prakteknya, perubahan itu datang dari atasan yang sifatnya perintah atau instruktif. Perubahan seperti ini biasanya diterima dengan setengah hati, sebab merasa dipaksakan. Karena itu, bila menginginkan perubahan yang cepat dan merupakan proses berkesinambungan, maka keinginan itu harus lahir dari keinginan para guru. Pengakuan dan kesadaran tentang pentingnya supervisi mengisyaratkan agar program supervisi direncanakan secara matang dalam waktu kesatuan yang terpadu. Di pihak lain, mengingat banyaknya tugas administrator, sebaiknya diangkat tenaga khusus untuk supervisi di sekolah yang disebut supervisor. Pengangkatan tenaga supervisi ini dapat mencapai sasaran bila memperhatikan beberapa hal berikut ini, yakni 1. Tugas supervisor adalah memberi bantuan kepada personil sekolah dan bukan menilai kondisi personil, sehingga dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, untuk meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban supervisor, namun melibatkan semua pihak seperti pengawas, penilik, kepala sekolah, dan sebagainya. Di Indonesia telah diakui perlunya supervisi bagi para personil. Namun dalam prakteknya, gagasan ini belum dapat direalisasikan karena berbagai hal atau permasalahan, yaitu 1. Adanya alasan-alasan pribadi dan kultural menyebabkan pengangkatan supervisor jarang dilakukan, sehingga fungsi supervisi tetap dirangkap oleh administrator sekolah. Perangkapan jabatan yang berlainan fungsi menyulitkan administratif sekolah dalam merencanakan aktivitas supervisi secara tuntas dan terpadu, dan untuk memisahkan mana tugas administratif dan mana tugas-tugas supervisi. Hal ini terjadi karena administrator lebih mengutamakan tugas pertanggungjawaban tugas-tugas administratif kepada atasannya. Yang kedua, adanya keterbatasan dana pemerintah menyebabkan berkurangnya pengangkatan tenaga supervisor serta membatasi ruang gerak aktivitas supervisi yang akan diadakan. Ketiga, kemampuan supervisor belum seperti yang diharapkan karena belum mendapatkan perhatian secara khusus untuk melakukan tugas itu.
yang diangkat untuk menjadi supervisi atau supervisor sekolah biasanya penilik atau pengawas yang dalam diri mereka sudah membudaya sikap dan sifat komando. Akibatnya supervisi yang dijalankan lebih bersifat inspeksi. Mengingat pentingnya peranan guru dalam peningkatan kualitas pendidikan dan adanya kendala yang menghambat para guru untuk melaksanakan tugas seperti di atas, sangat diperlukan kehadiran supervisor yang berkualitas. Karena itu, pengadaan tenaga supervisor dalam jumlah dan kualitas memadai perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari administratur sekolah dan pemerintah. Demikian permasalahan supervisi dalam praktek sehari-hari di sekolah disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.